Aku Silvi. Aku Takia. Aku Jaki. Aku Iklima. Aku Rahmi. Aku Putri. Aku Talia. Aku Sri. Kami akan menampilkan senam si Buyung berbentuk cerita dengan judul Putri dan Kurcaci. Selamat menyaksikan. Putri dan Kurcaci. Pada suatu masa, di sebuah negeri yang jauh terdapat seorang putri dan kurcaci hidup bersama dalam sebuah kerajaan yang sangat mewah. Keesokan harinya, seorang putri pergi ke kebun kerajaan sambil berjalan dengan penuh keanggunan dan semangat untuk melihat kurcaci yang sedang merawat dan memangkas tanaman di kebun. Namun, pagi itu putri tidak melihat mereka. Putri bertanya-tanya sambil berteriak, "Ada di mana mereka? Nangna, Ningni, Nungnu, kalian di mana?" Putri pun memeriksa ruangan mereka. Dibukakannya pintu sedikit dan melengak-lengok, namun Putri tidak melihat siapapun di antara mereka. Putri mulai khawatir. Putri berlari dan mencari kurcaci. Kemana mereka? Sehari sebelumnya, para kurcaci berkunjung ke rumah lama mereka tanpa memberitahu Putri karena ingin memberi kejutan yang cantik. Sudah sampai di rumah lama mereka, kurcaci pun beristirahat sejenak sambil memandangi bunga-bunga yang sudah ditanam mereka sejak dulu. Kemudian, bunga-bunga pun tertiup oleh hembusan angin dan kurcaci pun mengikuti gerakan bunga-bunga tersebut. Kemudian, dari tempat penyihir berada, ia melihat dari jendela, terlihat para kurcaci yang sedang menikmati suasana keindahan kebun mereka. Lalu, penyihir pun merasa heran dengan kedatangan kurcaci ke rumahnya, karena kurcaci tersebut biasanya berada di istana. Lalu, penyihir pun mengintai kurcaci tersebut dengan merubah wujud menjadi burung gagak dan terbang menuju ke rumah para kurcaci. Kemudian para kurcaci pun berbincang-bincang. Kira-kira yang mana ya bunga yang akan disukai oleh putri? Setelah menentukan bunga mana yang akan dipilih, para kurcaci pun bersiap-siap untuk mencabut bunga tersebut. Kurcaci pun kesulitan mencabut bunga tersebut karena bunga tersebut sangat besar dari badan kurcaci yang kecil. Karena merasa kesulitan, para kurcaci pun mengatur strategi membentuk posisi dengan membentuk kuda-kuda dan saling tarik-menarik. Setelah berhasil mencabut bunga tersebut, kurcaci pun beristirahat dengan nafas yang terengah-engah sambil menarik nafas yang panjang. Setelah mengetahui rencana kurcaci, penyihir pun mengatur cara untuk menggagalkan rencana itu dengan memberi minuman yang sudah diberi racun kepada kurcaci yang sedang kelelahan. "Hei kalian, kalian pasti sedang kelelahan kan? Ini aku membawakanmu minuman yang segar, minumlah." Setelah meminum minuman tersebut, kurcaci tertidur sambil berjalan. "Hahaha, akhirnya mereka mulai tidak sadarkan diri," kata penyihir. Para kurcaci pun berjalan sambil tertidur dengan sempoyongan. Lalu penyihir menggiring kurcaci yang sempoyongan agar berjalan dengan lurus menuju ke rumah penyihir dan mengurung mereka di ruang bawah tanah yang ada di rumah penyihir. Putri sudah mulai merasa khawatir pada kurcaci yang tak kunjung pulang. "Aduh, para kurcaci kemana ya? Kenapa kau belum pulang?" kata Putri. Akhirnya, sang putri mencari keberadaan kurcaci dengan mendatangi tempat tinggal para kurcaci sambil membawa persediaan makanan untuk di perjalanan. Dengan perjalanan yang panjang, Putri harus melewati lembah, sungai yang terdapat bebatuan, sehingga Putri harus menghindari derasnya arus sungai dan mencoba berjalan di atas bebatuan. Setelah melewati lembah dan sungai,
Putri pun hampir sampai di daerah tempat tinggal para kurcaci. Putri pun berjalan menyusuri jalan setapak untuk menuju ke rumah para kurcaci. Akhirnya, aku sudah sampai di rumah para kurcaci. Aku harus segera mencari keberadaan mereka. Aku takut terjadi apa-apa pada mereka. Putri pun berlari menuju ke dalam dan setelah disadari bahwa ternyata para kurcaci tidak ada di dalam rumahnya. Dan Putri mencari ke halaman belakang rumah mereka. Terdapat sebuah jejak kaki kecil para kurcaci. Lalu Putri mengikuti jejak kaki tersebut sambil berlari terburu-buru. Karena khawatir akan kondisi para kurcaci. Setelah mengikuti jejak tersebut, ternyata jejak tersebut mengarah ke rumah sang penyihir. Tunggu, ini kan rumah penyihir jahat itu. Dengan perasaan yang khawatir, Putri segera menuju ke rumah penyihir jahat tersebut. Namun ternyata sang penyihir sudah menyiapkan jebakan agar sang putri tidak dapat menyelamatkan para kurcaci. Putri pun melompati lubang yang di dalamnya terdapat duri-duri yang tajam untuk membunuh sang putri. Sang putri pun berhasil melompati lubang tersebut. Setelah berhasil melompati lubang tersebut, akhirnya Putri masuk ke dalam rumah penyihir dan mencari keberadaan para kurcaci. Setelah ditemukan, Putri pun mencoba menyadarkan para kurcaci yang masih berada di bawah sihir. Bangun kurcaci, kenapa kalian seperti ini? Bangunlah, aku sudah ada di sini bersama kalian. Bangunlah. Sambil menangis, sang putri akhirnya menyanyikan lagu kesukaan para kurcaci. Setelah mendengar nyanyian dari putri, si penyihir pun terbakar karena kepanasan dan berubah menjadi abu dan perlahan terbang di udara. Para kurcaci pun terbangun dan akhirnya sadarkan diri. Akhirnya putri dan kurcaci pun memiliki kehidupan yang bahagia dan aman sentosa. Setelah itu, hujan kebahagiaan pun datang. Lalu kurcaci dan putri keluar untuk bermain hujan dan mengelilingi kebun yang indah. Sekian dari